Waktu Nabi Adam diciptakan, kemudian salah satu tulang rusuknya diambil untuk diciptakan oleh Allah menjadi Hawa. Kemudian mereka dinikahkan, waktu itu belum ada penghulu. Dan Nabi Adam tidak di bumi tapi di surga. Maka saya menduga, meskipun tidak ada berita dan nasnya, tidak ada informasinya, tapi saya menduga pasti Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menikahkan Adam dan Hawa, sehingga kemudian turun-temurun dan menjadi kita semua. Jadi tadi ketika saya menyaksikan Aga dan Dinda akad nikah, saya berdoa, ya Allah, turunkan Jibrilmu untuk ikut menikahkan Aga dan Dinda, amin ya rabbal alamin. Kalau malaikat Jibril, penghulu semua malaikat itu yang menikahkan, maka tidak akan ada yang bisa memisahkan mereka, baik yang berasal dari dalam dirimu maupun yang berasal dari luar dirimu. Insya Allah pernikahan Aga dan Dinda dunia akhirat kekal abadi, khalidina fiha abada, amin ya rabbal alamin. Kemudian saya disuruh memberi nasihat pernikahan. Agak repot juga karena saya sendiri bukan orang yang tepat untuk menasihati. Nek arep nasihat coro preman ya pokoknya Joko Yaku ya. Ngono wae. Tapi karena saya harus memenuhi permintaan dari Sohibul Bait, jadi tadi ada gini, Pak Pur, ini kan keluarga matematik, ini keluarga neutron, keluarga matematik. Matematik itu ilmu agama yang paling awal, yang paling dasar. Matematik itu artinya penghitungan dan perhitungan. Penghitungan dan perhitungan, bahasa Arabnya hisab. Kalau orang Thariqat selalu menyelenggarakan muhasabah, itu artinya penghitungan kembali hidup kita. Dan hidup itu nomor satu adalah menghitung diri supaya nanti siap dihitung oleh Tuhan. Namanya Yaumul Hisab. Dan hari kiamat adalah Yaumul Hisab, hari perhitungan, hari tegaknya kita kembali sebagai manusia yang siap untuk menyatu dengan Allah. Jadi saya dari tadi, dari Jogja ke sini itu saya mikirnya, ini saya nyebut pengantinnya gimana ya? Kalau saya sebut mempelai berdua, mereka sudah bersatu. Jadi dua apa satu? Nah, orang Jawa mengatakan loro-loro ning atunggil. Coba kita pelajari sekarang. Anda orang matematika. Pak Pur adalah mbahnya matematika seluruh Indonesia. Saya berpikir iki mempelai berdua apa mempelai bersatu? Nek disebut bersatu ya wagu. Nek disebut berdua wong sekarang ini sedang menyatu. Maka ada loro-loro ning atunggil. Kalau dalam bahasa Jawa ada esa, ada siji, ada tunggal, maka ada manunggal, ada nyawiji, ada. Kalau ketuhanan namanya esa, kalau esa itu dari bahasa Sanskerta. Kalau di Tagalog di Filipina, esa itu satu, dalawa dua, tiga itu tiga, apat, lima, anim, pitu, wolu, sampo. Jadi kalau ketuhanan, kalau gini ada bedanya antara satu dengan tunggal. Jadi makanya ada istilah nyawiji satu menyatu, tunggal manunggal. Kalau Pancasila itu cocoknya ketuhanan yang maha tunggal, karena kalau tunggal nggak ada duanya. Kalau esa ada dalawa, ada dwi, ada tri, ada ada catur dan seterusnya. Maka sekarang Aga sudah nyawiji. Nah, nyawiji dengan Dinda. Nyawiji itu loro-loro ning atunggil. Jadi kowe iki ya loro ya siji ya loro. Jadi ada dua macam kasus nyawiji. Jadi kalau kul huwallahu ahad itu tunggal. Kalau kul huwallahu wahid itu manunggal. Jadi ada bedanya menyatunya sesama makhluk dengan menyatunya makhluk dengan Tuhan. Kalau kamu menyatu dengan Dinda, maka Dinda tetap ada, Aga tetap ada. Tapi kalau kita menyatu dengan Allah, maka kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu namanya tunggal. Itu. Nah, ada kasus-kasus dalam kehidupan rumah tangga di mana kamu harus menghilangkan dirimu sendiri untuk istrimu, dan kadang-kadang ada yang istrinya harus menghilangkan dirinya sendiri demi suaminya. Itu tergantung kasusnya, tergantung persoalan yang dihadapi bagaimana. Tapi intinya adalah bahwa pelajarilah secara matematik. Ini kan tadi ayat yang dibaca surat Ar-Rum ayat 21 dan 22 kalau tidak salah.
Jadi di situ tolong dibaca, agar dibaca lengkap surat Ar-Rum paling tidak ayat 20 sampai 26. Kan di situ ada satuan-satuan matematika yang berbeda. Pertama Allah menyebut Allah menciptakan debu yang dijadikan manusia, kemudian menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, baru kemudian menciptakan langit, bumi, waktu, siang, malam dan seterusnya. Itu ada satuan-satuan, ada siji loro telu aja 10 20 30 ono 100 200 ono 1000 2000, itu semua satuan-satuan yang hanya bisa dipahami oleh para aktivis matematika. Dan Aga adalah putra Pak Pur, dan Pak Pur adalah expert matematika sejak awal sampai hari ini, sampai kapanpun. Jadi hidup ini adalah milik orang-orang yang kata Allah, kalau engkau berpikir, ini adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Berpikir itu nomor satu adalah matematika. Jadi yang nikah ini bukan hanya misalnya gini, satuan Aga dan Dinda itu satu satuan, tapi keluarganya Pak Pur dengan keluarganya Pak Pur juga itu satuan yang berikutnya. Terus ada satuan yang ketiga, mungkin orang seluruh keluarga besarnya Pak Pur juga berada dalam satu pernikahan, hubungan-hubungan yang sifatnya nikah dengan keluarga Pak Pur. Pak Pramono Hadi sama Pak Purwono ya, oke. Terus pada akhirnya hidup ini juga pernikahan, jadi lanang wedok. Dan tidak ada, Allah tidak menciptakan apapun yang tidak diperjodohkan. Misalnya nek kowe apik jodone dilempong apa didapat pahala dari Allah. Nek kowe pokoknya ngunduh wong pakati kalau orang Jawa. Jadi tidak ada yang tidak, nek kowe elek jodone dihukum. Nek kowe curang jodone kowe konangan, tak segitu. Jadi semua berjodoh, langit, bumi, siang, malam, terang, gelap dan seterusnya. Nah, dalam Islam ada 4 macam perjodohan. Satu antara laki-laki perempuan, yang kedua antara manusia dengan alam. Jadi kue karo alamnya jejodohan. Kue orang untuk nyiksa wit-witan, kue orang untuk motong pohon seenakmu karena iku bojomu. Kue nek kelangan jagung kayak kelangan pari, kelangan witan, kue mati habis. Jadi suami jangan pernah menyiksa istrinya karena yang duluan mati suaminya sendiri. Malahan, jadi istrinya malah lebih awet daripada suaminya. Itulah sebabnya saya kalah sama Novia Kolopaking. Jadi dia lebih menang dari saya. Nomor 3 adalah perjodohan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, pemerintah dengan rakyatnya, raja dengan rakyatnya. Terus nomor 4, perjodohan terjadi antara Tuhan dengan makhluknya. Maka cara menjadi suami adalah tirulah perilaku Tuhan kepada hambanya. Itulah suami yang baik. Misalnya Allah orang ngongkon sembahyang nek urung ngekei rezeki. Setelah disiapkan semua rezekinya baru kita disuruh sholat, baru kita disuruh mengabdi. Jadi wong lanang ojo njaluk bojomu ngabdi nang kowe nek kowe dhewe urung menunjukkan kasih sayang dan bukti-bukti pengabdianmu kepada istri. Jadi suami istri saling mengabdi sebagaimana Allah juga melakukan sholat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat kepada kita sholat kepada Nabi Muhammad. Sholat itu artinya menyatakan cinta atau mewujudkan cinta. Kalau selama ini disebut sholawat. Sholawat itu sebenarnya secara bahasa dia jamak dari sholat. Jadi Allah ya sholat nang kowe, sholat nang Nabi. Nabi ya sholat nang Gusti Allah, ya sholat nang awake dhewe, kowe ya sholat nang Allah, ya sholat nang Nabi. Ini cara memahaminya harus dengan satuan matematika. Harus ada deduksi, induksi, gitu, ada apa namanya, aksioma, ada teorema, ada segala macam dalam matematika. Jadi nanti Aga punya anak, kamu cinta sama anakmu, tapi cintamu kepada anakmu beda bentuknya dengan cintamu kepada istrimu, maka aplikasinya juga beda. Jadi kita sholat kepada Allah, Allah juga sholat ke kita, tapi cara kita sholat kepada Allah beda dengan cara sholatnya Allah kepada kita. Sholat itu adalah ungkapan komitmen, ungkapan mencintai satu sama lain. Jadi itu yang pertama. Saya banyak sekali ingin saya omongkan Pak, dari perjalanan Jogja ke sini tadi. Iki rabio aduh menurut aku. Tapi saya dulu, terus Mbak Fia mengatakan kita lebih jauh karena dulu saya nikahnya di Jombang. Dari Jombang kira-kira berapa kilo ya? Ya kira-kira 8 kilo dari kota Jombang, karena kita kawin lari tidak diizinkan, dan yang memaksa nikah itu Fia bukan saya.
Kalau enggak percaya silakan konfirmasi, karena mic-nya ada di saya maka saya akan bilang begitu. Ning biyen orang ngene iki, orang nggo apa jenenge upacara sermin aku ming wong loro dikawal ibuku kang masku Pak Lurah Tamping Mojo, beberapa orang dan dinikahkan. Dah bar kuwi isuke Mbak Via ke Makassar, aku nang Jakarta dirabi rano gunane. Siji pelayan rono pelayan, sampai sekarang juga kami pergi ke tempat-tempat yang berbeda-beda dan sering hanya ketemu di bandara. Jadi itu pernikahan yang jangan sampai terjadi pada Aga dan Dinda. Meskipun yang satu di Inggris, satunya di Amerika. Insya Allah kalian akan bertemu di dalam ranjang rohani kalian, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian begini, poin kedua, mudah-mudahan yang terakhir supaya tidak terlalu panjang. Ayat 20 nganti 26 ya. Arum ya. Jadi sebelum Allah menyatakan dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Sebelumnya menciptakan debu, kemudian menciptakan siang malam, kemudian menciptakan langit bumi. Jadi itu satuan-satuan matematika berbeda. Jadi setiap orang harus ulang alik ke satuan perspektif atau gelembung atau apa namanya Pak Pur. Jadi ono puluhan, ono atusan, ono ewon. Itu kita harus tahu. Iki urusan ewon, apa urusan atusan, iki urusan atusan, apa urusan puluhan, apa mengisi loro telu papat. Indonesia ini kacau karena tidak jelas urusannya. Urusan ewon dianggap urusan atusan, kan itu namanya. Di Quran disebut aku ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Islamin diartikan begini. Hei menungso, aku nggawe kowe lanang lan wedok. Pemahaman saya tidak sama. Aku nggawe kowe dengan potensi lanang, potensi wedok, itu lanang wedok, tapi potensi feminisme dan maskulinisme. Sama dengan, jadi kowe ya duwe kelembutan toh, itu namanya potensi feminitas ya. Potensi unta. Tapi bojomu ya ono keras ya, nek kowe macam-macam ya dia iso keras. Itu namanya potensi zakar. Kalau tadi potensi unsa. Nah, setiap orang itu punya potensi kekerasan yang ada kutub lain yang ada gradasinya, satunya kelembutan. Zakarin wa unta itu bukan laki-laki dan perempuan, tapi unsur laki-laki dan perempuan. Kalau unsur ini bertemu dengan fisik dalam ketidakseimbangan jenenge banci, kan gitu. Nah, banci ini juga sebuah fenomena dalam kehidupan dan kita harus menafsirinya dengan secepat-cepatnya supaya kita tidak bertengkar soal banci, soal apa jenenge khuntha kalau dalam bahasa Arab. Nah, di ayat yang 21 di antara tanda kekuasaan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ya. Aku rapal soalnya aku tuh ya tenang ya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi rabi ming dienggo wong sing iso mikir, nek ora iso mikir rasa rabi. Gitu ya, karena ini syaratnya adalah ini semua adalah informasi atau tanda-tanda atau clue untuk yang bisa berpikir. Kalau orang belum mikir rasa rabi kan gitu. Terus selama ini terus ini menjadi kalimat di undangan-undangan pernikahan. Semoga menjadi keluarga yang mawaddah, yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Saya bukan membantah tapi saya ingin memproporsikan. Jadi yang kata sakinah itu diambil dari kata litaskunu ilaiha. Azwa min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Anna khalaqalakum min anfusikum, aku ciptakan jodoh dari jenismu sendiri. Kalau orang Arab mengartikan jenis itu suku. Nek wong Arab rabi karo wong Arab, wong Jawa rabi karo wong Jawa. Ada lagi jenis itu yo nek ada yang dipecah-pecah lagi, tapi kalau pemahaman saya podo-podo menungsone.
Jadi ada manusia Allah bikin ada jenis jin. Jin itu ada yang jadi iblis, ada yang jadi hantu, ada yang jadi macam-macam. Kemudian dia bikin banujan. Banujan itu anak turun jin. Kemudian ada lagi manusia. Ada lagi manusia sebelum Adam. Ada macam-macam. Jadi pokoknya yang namanya aku jodohkan kamu dengan sejenismu itu artinya sing podo-podo turunan Nabi Adam. Rasa turunannya sing kira-kira angel rabine gitu ya.